ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, sahabat-sahabat Tuhan yang sedang mengikuti misa kudus ini, mari bersama-sama kita coba menyimak pesan Injil bagi kita pada hari Minggu biasa yang ke-15 ini. Pesan yang pertama adalah apa yang ada di benak Tuhan Yesus. Yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus adalah beberapa waktu lalu dia itu ditolak. Ditolak di Nazaret, di kampungnya sendiri. Dan karena penolakan itulah dia mengubah strategi pelayanannya dengan cara mengutus murid-muridnya mendahului dia. Mereka pergi dulu bicara tentang Yesus, memperkenalkan Yesus, perbuatan-perbuatannya, apa yang dapat orang peroleh jikalau percaya kepada Yesus. Dan dikatakan dalam Injil, dia mengutus mereka berdua-dua. Siapakah yang diutus? Karena banyak orang sekali mengikuti Yesus sejak dia tampil di muka umum. Orang-orang itu mendengar dia bicara, mereka menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mereka mengalami reaksi dari banyak orang. Dari pengikut-pengikut itulah dia memilih 12 orang. Dan dari 12 orang itu bukan orang-orang terpelajar. Ada 6 nelayan, ada 3 petani, ada 1 yang barangkali kenal sedikit accounting, Yudas Iskariot, makanya dia pemegang kas. Ada 1 adalah pegawai pajak, Matius, Levi, dan 1 adalah seorang gerilya, Simon, seorang pejuang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dia mengutus mereka berdua-dua. Ini strategi. Kenapa harus berdua? Karena pada zaman itu, kalau 1 orang, rupanya orang kurang percaya, maka harus berdua. Kesaksian 2 orang jauh lebih kuat. Itulah yang ada di benak Tuhan. Dengan cara itu, dia menghindar, jangan lagi dia ditolak. Jangan lagi orang tidak percaya kepada dia. Murid-murid mendahului dia, mempersiapkan orang-orang. Kalau mereka sudah siap, nanti dia datang mengunjungi mereka langsung. Ini yang pertama di benak Yesus. Yang kedua di benak Yesus adalah dia menyadari bahwa kehadirannya secara fisik tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, dia harus mengutus orang-orang, para murid, untuk meneruskan karya-karyanya. Maka pengutusan itu sudah berlangsung dari zaman Yesus, turun-temurun sampai pada zaman kita, selalu terjadi pengutusan-pengutusan baru. Baik itu para imam, biarawan, biarawati, maupun orang-orang awam yang diutus untuk bekerja di ladangnya. Ini yang pertama, ibu bapak. Yang kedua, pesan Injil yang kedua adalah murid-murid itu pergi mewartakan pertobatan pertama. Yang kedua, mengusir roh-roh jahat. Dan yang ketiga, mengoles minyak dengan orang sakit pada dahi orang sakit dan menyembuhkan mereka. Nah, ibu bapak, pertobatan selalu menjadi pokok perutusan karena
Yesus datang membawa gaya hidup baru. Dan untuk masuk dalam gaya hidup baru itu, orang harus meninggalkan gaya hidup lama, ganti haluan, lalu masuk di dalam gaya hidup baru. Maka pertobatan selalu mendapat topik paling tren di dalam pengutusan Yesus. Apa itu gaya hidup baru? Gaya hidup kerajaan Allah. Kerajaan damai, kerajaan yang dikuasai oleh kebenaran, kerajaan yang tidak akan binasa, kerajaan yang dikuasai oleh persaudaraan, persahabatan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Semua orang hidup bersama-sama sebagai saudara dan sahabat. Lalu, roh-roh jahat dan sakit penyakit, itulah kekuatan-kekuatan yang merendahkan martabat manusia. Jadi, dengan mengutus murid-murid pergi mewartakan pertobatan, Yesus mau supaya orang betul-betul siap masuk ke dalam gaya hidup baru dan siap di dalam memasuki gaya hidup baru itu, orang harus dibebaskan. Dibebaskan dari kekuatan-kekuatan yang merendahkan martabat manusia. Yaitu sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan, dan macam-macam kejadian-kejadian hidup yang membuat manusia tidak aman dan nyaman. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita melihat pesan yang ketiga ini untuk kita pada zaman ini. Untuk masuk kepada pesan Injil bagi kita. Kita akan mendengar satu kisah. Kisah ini terjadi pada zaman Perang Korea. Waktu Perang Korea terjadi, ada satu desa kecil. Di desa kecil itu berdiri sebuah gereja, dan di halaman gereja itu berdiri sebuah patung Yesus yang besar. Ketika perang terjadi, desa itu dihujani dengan artileri berat, sehingga patung Yesus itu pun hancur berkeping-keping. Setelah perang selesai, tentara-tentara Korea datang ke gereja itu dan membantu pastor paroki memungut keping-keping dari patung Yesus yang hancur itu. Dan mereka berhasil mengumpulkan semua keping-keping itu, menyusun kembali sehingga menjadi kembali patung Yesus seperti semula. Tetapi sayang, mereka tidak menemukan kedua tangannya. Kepingan-kepingan dari kedua tangan Yesus mereka tidak berhasil menemukan. Maka para tentara mengusulkan kepada pastor, kita membuat saja tangan-tangan yang baru. Tetapi pastor mengatakan, saya punya ide. Biarlah patung Yesus yang baru ini seperti sekarang. Kita sudah menemukan keutuhan badannya. Itulah yang kita poles dan kita beri judul yang baru, Tuhan Yesus tanpa tangan. Nah, itu cerita dari Perang Korea itu. Apa artinya cerita ini bagi kita? Di benak Tuhan Yesus tadi, dia berpikir kehadirannya secara fisik tidak akan lama. Dia butuh orang-orang menjadi kepanjangan tangannya. Dia butuh orang-orang untuk menjadi penyambung lidahnya. Dia butuh orang-orang
untuk meneruskan karya-karyanya. Dia butuh tangan-tangan kita. Yesus tanpa tangan. Karena dia butuh tangan-tangan kita. Dia butuh kaki, dia butuh lidah, dia butuh mulut, dia butuh pikiran kita. Dia butuh tenaga kita untuk meneruskan karya-karyanya. Ini yang pertama, pesan untuk kita. Yang kedua, jangan kita berpikir bahwa karena Yesus membutuhkan tangan-tangan kita, dia membutuhkan pikiran, kaki, dan seluruh tubuh kita untuk meneruskan karyanya, maka kita begitu hebat dan Tuhan sangat membutuhkan kita. Benar bahwa Tuhan membutuhkan kita, tetapi buah-buah dari usaha kita, buah-buah dari pekerjaan kita, itu adalah anugerah karena dia bekerja di dalam diri kita. Inilah paradoks putusan Yesus. Makanya tadi kita dengar dalam Injil, dia mengatakan kepada para murid, kamu pergi, saya memberi kuasa kepada kamu, tetapi bawa pakaianmu seperlunya saja. Tidak usah bawa banyak-banyak, tidak usah bawa bekal, bawa yang seperlunya saja, bawa tongkat mungkin. Itu karena apa? Dialah yang bekerja di dalam diri kita. Jadi ini paradoksnya. Dia butuh tangan kita, tetapi sebenarnya kita tidak punya tangan. Karena keberhasilan kita itu adalah buah yang adalah anugerah dari dia sendiri. Dialah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Ibu, bapak, saudara-saudari seiman, kita ingat kembali pepatah bahasa Latin bahwa manusia boleh berusaha. Semua kita harus berusaha. Kerja keras karena Tuhan membutuhkan kita. Kita buat rencana dan kita berusaha untuk melaksanakan rencana itu supaya berhasil. Tetapi keberhasilan kita, buah-buah dari keringat kita, buah-buah dari usaha kerja keras kita, itu ditentukan oleh Allah. Jangan kita terlalu mengandalkan ego kita. Ego artinya pamor kekuatan kita, seolah-olah keberhasilan kita itu adalah karena kekuatan kita. Tetapi jangan lupa, ego artinya juga kelalaian kita. Ketika kita begitu bangga dengan ilmu dan pengetahuan, lalu kita membuat ego itu menjadi edge God out. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Ego artinya edge, pinggir. God, Tuhan, out, keluar. Tuhan, engkau pergi. Aku tidak perlu engkau. Aku tidak butuh engkau. Tidak. Tetap dia membutuhkan tangan-tangan kita, tetapi keberhasilan kita ditentukan oleh dia. Oleh karena itu, dalam segala peristiwa hidup kita, entah kita berhasil, entah kita gagal, entah kita sehat, entah kita sakit, entah kita kuat, entah kita lemah, dalam segala sesuatu, situasi kehidupan kita, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita tetap berusaha, tetapi beri ruang seluas-luasnya kepada Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Kita ingat contoh dari doa-doa kita. Doa tahun refleksi. Selalu dikatakan tentang usaha-usaha manusia. Apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki.
Tetapi doa selalu ditutup dengan memberi ruang kepada Allah. Bunda Maria, Bunda segala suku, doakanlah kami. Beri ruang kepada kekuatan ilahi dalam segala usaha kita. Kita punya doa lagi, doa pada masa pandemi. Semua penderitaan diungkapkan. Semua usaha para dokter diungkapkan. Semua usaha tenaga kesehatan diungkapkan. Pemerintah, semuanya diungkapkan dalam doa. Tetapi doa itu ditutup dengan beri ruang kepada kuasa ilahi untuk bekerja di dalam segala usaha kita menangani virus ini. Mari kita sebagai orang beriman, kita tetap dan jangan pernah kita mengesampingkan Tuhan, lalu memamerkan ego kita, tetapi tetap dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan, karena Dialah yang berkarya dalam diri kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Amin.